Apa nih? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya, Pak. Mohon maaf, jam saya beberapa kali ini error gitu ya. Lagi mengganggu. Oke, sebelumnya kita mulai dulu dengan berdoa. Saya ingin saudara ikuti pelan saja. Tuh, kalau dibatin saja. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba, bil Islam dina, Nabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Amin. Oke, yang pertama tolong di depan nama diberi nomor mahasiswa ya. 3 angka di belakang saja. Tuh. Misalnya 004, 020. Oke.
diberi nomor mahasiswa di depan namanya. Kemudian on cam semua supaya saya tidak kelihatan seperti dalang ngomong sendiri gitu ya. Oke, kemudian ah, beberapa file sudah saya berikan itu di grup WA ya. Di grup WA sudah saya berikan yang utama nanti yang MS Word ini berupa kontrak belajar. Kemudian yang dua file PowerPoint ya, itu yang yang hmm, kemarin eh, kajian pustaka dan apa ilmu ya, pengembangan ilmu. Nah, sebentar saya ada perlu nih sebentar ya. Mohon maaf. Oke, yang kedua, yang belum presensi, silakan presensi di Google Classroom. Kemudian yang ketiga, ini ada 11 orang ya, ada 11 orang dan sudah invite semua di Google Classroom di di UI Gateway juga gitu.
Oke, kemudian saya mau dapat info nih. Ada yang dari luar kota enggak? Izin bapak saya, Pak. Andi Afrizal. Iya, Pak. Oke, Saya posisi juga, di Pak. mana? Saya posisi di Sulawesi, Pak, di Makassar tepatnya, Pak. Ada rencana ke Jogja? Enggak, Belum ada, Pak, kecuali mungkin belum ada ada. Berarti yang dengan terkait. perkuliahan tetap di Makassar itu ya. Iya, Pak. Oke, Anissa benar ya. Iya, Pak. Tadi siapa Di tadi? Sidoarjo, Pak. Di Sidoarjo menetap di sana. Iya, Bukan tidak sedang di Sidoarjo, tapi memang posisi di sana gitu. iya betul, Pak. Oke, sudah ada 2 orang di luar kota. Nah, kalau kalau begitu gini aja ya. Jadi mungkin kita tidak luring jelas gitu karena ada paling tidak ada 2 orang yang di luar kota. Kemudian saya hybrid itu tidak nyaman gitu ya. Ya, jadi apa diskusi dengan hybrid tidak nyaman sehingga alternatif ekstrimnya adalah full daring untuk setiap diskusi perkuliahan gitu. Ya, jadi mohon maaf yang di Jogja nanti kita mungkin tidak ketemu di kampus, tetapi untuk apa supaya ada kesamaan dan ada keadilan, maka untuk memfasilitasi yang di luar Jogja, kita full daring saja untuk pertemuan berikutnya gitu ya. Nah, cuma nanti kalau ada yang dari luar kota pas bisa ke Jogja, ya kita mungkin bisa luring di kampus gitu. Ya, jadi kita tetapkan untuk sementara diskusi kita laksanakan dengan full daring ya sampai ada informasi yang ada di Jogja semuanya gitu. Oke. Saya mengampu di paruh kedua, melanjutkan apa yang sudah disampaikan, ya, seharusnya sudah disampaikan oleh Prof. Sutrisno, gitu ya. Nah, dari beberapa bab yang mungkin harus didiskusikan, maka apa namanya paruh kedua ini itu akan kita mulai dengan kajian pustaka, teori, dan hipotesis. Semoga dari sisa waktu yang ada bisa kita selesaikan 2 bab bahan ini. Kemudian nanti data dan pengukuran itu di pertemuan berikutnya, ya insya Allah Sabtu depan. Sekali lagi full daring. Kemudian ada 4 pertemuan yang berkaitan dengan review penggunaan alat analisis, ya. Baik itu yang sederhana dengan bentuk uji beda parametrik dan non parametrik. Kemudian yang banyak dipakai untuk peminatan yang kita tawarkan, analisis regresi, kemudian pengembangan analisis regresi, dan kemudian untuk model-model yang sifatnya komprehensif itu ya, atau kompleks itu kita akan gunakan SEM AMOS ya. Ya, jadi mungkin di antara teman-teman sudah ada yang familiar dengan SEM PLS. Nah, saya memberikan alternatif yang lain ya selain PLS ya dengan menggunakan AMOS ya. Nah, alasan saya juga menggunakan AMOS ini relatif lebih lengkap ya dibandingkan pada perkembangan PLS yang sekarang ya. Outputnya juga lebih banyak, lebih lengkap dibandingkan dengan PLS. Ya, nah, mungkin 3, 4, 5 tahun ke depan PLS sudah setara dengan AMOS ya, gitu. Nah, sehingga kemungkinan yang ke depannya juga ada AMOS dan ada PLS. Tapi untuk kondisi yang sekarang, AMOS itu masih lebih baik dibandingkan PLS ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan saudara sudah benar-benar paham tentang PLS sehingga AMOS menjadi pengetahuan yang lain yang mungkin bisa dipertimbangkan untuk tugas akhir saudara itu nanti bisa menggunakan AMOS. Ya, tapi kalau tidak mau ya sekedar pengetahuan saja operasionalnya seperti apa.
nanti tugas akhirnya bisa tetap menggunakan PLS. Kemudian di pertemuan terakhir nanti akan ada tugas berupa proposal akhir, gitu ya. Gitu. Oke, ini saya kira yang penting ini nanti untuk yang deskripsi dan sasaran atau tujuan nanti dibaca. Ini mestinya sama seperti yang disampaikan Prof. Sutrisno ya. Kemudian metode pembelajarannya lebih ke diskusi ya, tidak satu arah, tidak one way, tapi dua arah ya, diskusi. Ya. Oke, kemudian bacaan utamanya ini ya, punyanya Skanders itu, ini ada e-booknya. Sekarang juga ada e-booknya gitu, yang terbit awalnya itu di 2016. Kalau cetakan yang terakhir, seingat saya atau setahu saya yang 2018 ya, 2018 ada, tapi isinya sama dengan yang 2016. Kemudian berkaitan dengan tadi empat bab atau 4 sesi itu berkaitan dengan program pengolah data. Ya, nanti pakai SPSS dan AMOS-nya Ghazali, ya, Imam Ghazali. Kemudian untuk beberapa contoh nanti silahkan dibuka Google Scholar saya. Ada beberapa jurnal yang mungkin bisa menjadi rujukan, ya, bisa menjadi rujukan untuk tugas, kelengkapan dari tugas dan seterusnya. Kemudian nanti nilai yang bisa dikumpulkan itu keseluruhannya menjadi 110%. Yang 100% itu nilai murni, sementara yang presentasi itu berupa bonus ya. Jadi pembagiannya seperti ini ya. Jadi untuk nilai presensi 5% itu akan saya berikan kepada mahasiswa, pada teman-teman yang masuk 6 kali atau 7 kali. Ya, jadi untuk dapat 5% ya boleh bolos 1 kali sehingga total presensinya jadi 6 kali. Kalau bolosnya 2 kali atau kehadirannya cuma 5 kali, ya berarti tidak berhak untuk mendapatkan nilai presensi ini, nilai bonus presensi ini ya sebetulnya gitu. Sementara kalau bolosnya sampai 3 kali itu sanksinya di program gitu, bukan ke mata kuliah ini. Ya, sanksinya dari program tidak boleh mengikuti ujian akhir semester. Ya, karena syarat untuk mengikuti ujian akhir semester itu harus 75% ya minimal gitu. Nah, kalau 3 kali ya nanti tidak nyampe 75%. Kalau tidak salah 66% atau berapa gitu. Ya. Kemudian nilai partisipasi kelas itu 10% untuk 5 kali tanggapan ya. Diskusi. Ya, ini saya berikan kepada teman-teman yang memberikan tanggapan dan dihitung pada satu sesi kuliah gitu. Ya, jadi kalau pada suatu sesi kuliah saudara melakukan tanggapan diskusi, maka saudara sudah berhak untuk nilai partisipasi kelas 2%. Ya, totalnya 5 kali sesi berarti 2 kali 10, 2 kali 5, 10% gitu. Kemudian untuk proposal, ya, untuk proposal ini nilainya 25%. Yang di satuan acara perkuliahan tadi di tabel tadi itu adalah proposal akhir, ya, proposal akhir tugas akhir ya. Proposal akhir tugas akhir yang saya mengharapkan sebetulnya itu menjadi bahan utama ketika nanti sudah memasuki pembimbingan tugas akhir oleh dosen pembimbing ya. Nah, sebagai bahan utama sehingga yang kami harapkan itu sudah cukup pasti ya, sudah cukup pasti isinya gitu ya. Jadi tidak mencoba-coba lagi, tidak meraba-raba lagi isi proposal akhirnya yang sekali lagi yang siap untuk didiskusikan atau ditindaklanjuti dengan dosen pembimbing tugas akhir atau tesis gitu.
Kemudian ujian akhir itu 60%, ya. Bisa berupa teori, bisa berupa revisi proposal akhir, gitu ya. Jadi untuk ujian akhir nanti pilihannya adalah mahasiswa, ya, mahasiswa nanti memilih soal-soalnya dari apa yang sudah kita diskusikan secara teoretik, ya, pada 6 pertemuan sebelumnya, ya. Nah, nanti soalnya dari PowerPoint, dari MS Word dan seterusnya. Kemudian pilihan yang kedua berupa revisi dari proposal akhir yang dikumpulkan di pertemuan ke-14 atau pertemuan ke-7 di paruh kedua, ya. Jadi proposal yang ada nanti yang bisa dikumpulkan secara individu dari mahasiswa ataupun kelompok, kelompok mahasiswa, kemudian nanti akan dipresentasikan oleh mahasiswa yang memang menginginkan untuk di-share, ya, isi proposal tugas akhirnya. Ya, jadi dari proposal akhir di proposal ini yang dikumpulkan, nanti kalau ada mahasiswa yang bersedia untuk presentasi, ya, maka akan mendapatkan nilai presentasi 10% sebagai bonus. Ya. Nah, kenapa ini tidak saya wajibkan, ya? Karena ya kebetulan di sini mahasiswanya ada 11 orang. Nah, padahal waktunya hanya pada sesi 7 atau 7 paruh kedua atau sesi ke-14 keseluruhan metodologi penelitian. Nah, sehingga kemungkinannya tidak semua bisa presentasi. Sehingga pada yang presentasi akan saya berikan bonus 10% ini. Nah, pada presentasi ini nanti utamanya akan saya berikan masukan-masukan yang kurang tepat, yang kurang pas, kemudian yang perlu pengembangan dan segala macamnya. Nah, akan saya berikan. Nah, kemudian kalau UAS-nya nanti memilih yang revisi proposal akhir, maka masukan-masukan yang saya berikan itu sudah harus direvisi proposal akhirnya. Ya, jadi mestinya ada perbaikan antara proposal akhir dengan tugas UAS-nya yang memilih pilihan revisi ini, gitu. Ya. Nah, risikonya adalah kalau mahasiswa itu memilih revisi, tetapi yang seharusnya direvisi kok tidak direvisi, maka nanti ujian akhir semesternya ya nilainya kemungkinan besar tidak sebesar di nilai proposal akhir yang di 25% ini. Ya. Jadi misalnya ya ada ketidaktepatan penulisan sitasi atau sumber kutipan, tidak pas dalam membuat penentuan metode penelitiannya di sampel populasi dan segala macamnya. Kemudian modifikasi mungkin ada modifikasi model penelitian, kerangka penelitian tapi tidak diperbaiki, ya. Nah, kemungkinan nilai ujian akhir semester, ya, yang dipilih sebagai bentuk revisi proposal akhir akan menghasilkan nilai yang tidak optimal, ya, atau lebih kecil dibandingkan nilai proposal akhir. Gitu. Oke, kemudian yang terakhir nanti bentuk dan nilai yang bisa diperoleh oleh mahasiswa itu untuk dapat nilai A minimal 81. Ya, nah nilai ini sudah lebih rendah dibandingkan dengan nilai yang dijadikan pedoman oleh program studi Magister Manajemen, gitu ya, yang 91. Ya, jadi saya potong, saya diskon untuk dapat nilai A cukup 81 saja, bukan 91 seperti pedoman program Magister Manajemen, gitu. Ya. Nah, kemudian kalau saudara perhatikan, ya, nilai presensi ini meskipun cuma 5%, ya, tetapi kalau kita lihat di sini, ya,
itu bisa mengangkat nilai teman-teman itu satu grade di atas di atas yang diperoleh sebelumnya gitu kan. Jadi kalau nilai murni dan bonusnya misalnya nilainya cuma 77, tapi karena presensinya 6 kali atau 7 kali, maka naik jadi tambah 5%. Tambah 5% berarti nanti naiknya bisa 81 atau bahkan lebih dari 81. Nah, itu bisa naik satu grade atau 2 grade nilai gitu ya. Gitu. Jadi tolong jangan diabaikan nilai kehadiran yang 6 kali atau 7 kali ini. Ya, karena bisa mengangkat nilai saudara. Oke, sampai di sini ada komentar atau pertanyaan, dipersilakan untuk kontrak belajar atau silabi mata kuliah ini. Teman-teman sudah punya bukunya ini belum, e-booknya? Yang punya Skander dan Sekaran Begi. Sudah punya belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum punya? Halo? Belum diberikan Belum, oleh Pak. program studi? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke, kalau belum nanti insya Allah saya tambahkan di WA Group untuk dua buku ini ya. Sementara untuk yang kumpulan jurnal saya silahkan nanti dicari sendiri ya di Google Scholar gitu. Jadi ini linknya ini tinggal diklik saja atau di copy kemudian masuk ke Google, kemudian di enter nanti bisa langsung terhubung dengan Google Scholar saya. Nanti bisa dibaca-baca di sana. Siapa tahu bisa menambah citasi untuk proposal tugas akhir saudara. Oke, ada komentar atau pertanyaan? Izin, Pak. Izin bertanya, Pak. Pak Ridwan, monggo. Ya. Jadi sebetulnya kalau tugas yang lalu kan dengan Pak waktu itu juga membuat proposal, Pak. Nah, kebetulan kemarin saya membuat proposal itu ya mungkin bisa bilang 80% mendekati rencana saya. Gitu kan. Nah, apakah itu bisa menjadi tugas untuk yang Oh, sangat bisa. Sangat bisa. Bolehkan berarti, Pak ya? Ya, mestinya justru malah harus berantai ya, berantai antara apa yang ditugaskan oleh Prof. Sutrisno dan tugas proposal akhir saya. Gitu. Ya. Jadi sama ya Pak ya, kemarin juga kan diminta untuk bikin proposal tesis, berarti ini kurang lebih sama ya, hanya sampai di bab berapa Pak ya, bab 3 berarti Pak ya? Iya, nanti sampai bab 3. Ya, jadi proposal lengkapnya nanti sampai bab 3 gitu. Ya, artinya ya sudah siap ke pembimbing nanti gitu. Ya. Mas Ridwan, peminatannya apa? Saya di sustainability Pak. Sustainability, oke. Sustainability-nya pendekatannya apa? Nanti jangan-jangan pemasaran juga. Rencana bukan Pak, rencana nyarinya ke ini ke SRM Pak, ke human resource, CRM. ke human resource, ya, bukan. Oke, human resource. Oke, itu. Jadi memang sebaiknya tidak baru gitu ya, tidak baru tetapi kelengkapan atau penyempurnaan apa yang sudah ditugaskan oleh Prof. Sutrisno gitu. Ya, jadi tidak usah mikir yang lain gitu. Tinggal perbaikan yang perlu diperbaiki. Ya, sehingga bisa menjadi tugas akhir proposal saya. Tugas proposal akhir saya. Oke, masih ada lagi? Sama izin Mbak, Ya. menambah terkait dengan rencana ujian teori atau revisi, saya pilihan. Ketika kita mengajukan untuk presentasi, berarti kan secara tidak langsung masuk revisi gitu, ujiannya, Pak. Nah, nantinya apakah, jadi gini, kalau saya sih bayangannya, nggak tahu ke teman-teman yang lainnya, saya pasti akan berusaha untuk bisa mengambil yang presentasi, karena kan satu presentasenya bagus, yang kedua kan kita dapat feedback gitu, Pak, feedback langsung. Ya. Pasti kan jauh lebih bermanfaat lah. Nah, mungkin teman-teman saya juga sebagian besar akan seperti itu, Pak. Ya. Nah, kalau misalkan ternyata semuanya pengen presentasi, nanti kira-kira bagaimana, Pak ya?
Apakah akan diakomodir semua atau Ya, jadi gini ya Mas Ridwan dan semuanya ya. Apa namanya? Ada presentasi atau tidak presentasi itu tetap harus ada perbaikan ya. Nah, sehingga kalau ada yang presentasi, maka itu justru akan menjadi apa tadi feedback gitu ya. Tapi juga akan menyempurnakan apa yang mungkin masih kurang di proposal akhir yang dikumpulkan itu. Nah, kalau kemudian nanti kelas memilih revisi proposal akhir ya yang dikumpulkan, maka yang wajib untuk memperbaiki tidak hanya yang presentasi saja, gitu kan. Tetapi semua mahasiswa yang memilih UAS-nya revisi itu harus juga memperbaiki. Ya. Nah, mana yang diperbaiki? Yang diperbaiki terutama yang tadi ada yang presentasi, kemudian saya berikan masukan, kok ada kemiripan dengan proposal akhirnya dia, maka ya meskipun dia tidak presentasi tetap harus melakukan revisi. Ya, jadi misalnya apa yang presentasi saya berikan masukan ini cara menulis apa citasinya enggak kayak gini gitu kan. Yang tidak presentasi, tidak sempat presentasi, ya maka juga harus melakukan perbaikan. Kalau tidak ada perbaikan, ya tadi yang saya katakan nilainya pasti lebih rendah dibandingkan yang proposal akhir gitu. Gitu ya. Nah, tadi kalau ada pertanyaan, misalnya kalau semua mau presentasi gitu kan, kalau semua mau 11 presentasi, sementara waktunya kan cuma satu sesi aja, 200 apa 150 menit atau kurang lah itu karena harus ada persiapan segala macamnya. Ya berarti memang harus cepat-cepatan gitu ya. Harus cepat-cepatan. Jadi apa namanya yang cepat ingin presentasi ya berarti harus apa cepat masuk ke share screen-nya gitu. Jadi tidak usah izin saya mau presentasi enggak, pokoknya cepat-cepatan kalau yang nomor satu selesai harus cepat ganti share screen-nya gitu. Nah itu ya berarti yang kedua otomatis. Tidak usah minta izin gitu kan. Itu. Jadi nanti jangan-jangan nanti minta izin kalah duluan dengan yang tidak minta izin tapi sudah masuk ke share screen gitu. Gitu ya. Nah, apa akan lebih baik untuk membantu saudara mungkin tidak proposal akhirnya dalam bentuk MS Word tapi mungkin sudah dalam bentuk PPT gitu kan. Kalau saudara sudah ada mempersiapkan dalam bentuk PPT itu nanti akan berguna akan berguna untuk presentasi seminar proposalnya gitu. Ya. Gitu. Oke. Ini sudah mendapatkan calon pembimbing belum? belum, Pak? Calon pembimbing. Gini saya sarankan ya, yang proposalnya relatif sudah siap, kemudian minta ke calon pembimbing saudara menghubungi calon pembimbing sehingga bisa dikonfirmasi ya, konfirmasi apakah tema saudara diterima calon pembimbing atau tidak gitu. Ya, karena beberapa pengalaman mahasiswa sebelumnya proposalnya sudah baik, tetapi ternyata dianggap penelitiannya sudah banyak, sehingga pembimbing tidak menerima tema penelitian yang sudah ditugaskan di metodologi penelitian gitu. Jadi proposal hasil proses di metodologi penelitian itu ditolak oleh pembimbing yang bersangkutan, harus menggunakan tema yang lain. Nah, karena itu akan lebih baik supaya tidak mulai dari nol lagi, karena kalau mulai dari nol lagi itu waktunya panjang dan yang penting jadi stres mahasiswa gitu. Ya, karena mulai dari nol. Jadi akan lebih baik kalau kita sudah punya proposal yang relatif baik gitu. Dari proses metodologi penelitian, saudara bisa menghubungi mulai dari sekarang secara personal calon pembimbing saudara. Meskipun nanti keputusannya tetap oleh ketua program ya. Apakah saudara diloloskan untuk dibimbing dosen yang bersangkutan atau dipindah ke dosen pembimbing yang lain. Gitu. Itu Mas Ridwan.
tambahan menarik. dari saya gitu ya. Jadi yang sustainable itu saya ingat saya dosen utamanya Pak Anjar gitu ya. Nah, nanti silakan. Nah, misalnya kalau memang ingin dibimbing oleh Pak Anjar, nah, silakan segera menghubungi Pak Anjar. Nah, temanya saya punya tema sustainability seperti ini bisa diterima untuk dibimbing atau tidak gitu. Juga mahasiswa yang lain. Masih ada yang lain silakan. Oke, kalau tidak ada, ini kira-kira yang akan kita berlakukan selama paruh kedua ya. Kemudian saya masuk ke bahan yang pertama ya, kajian pustaka. Ini sebetulnya review saja ya, review yang seharusnya sudah disampaikan oleh Prof. Trisno ya. Nah, sehingga nanti bisa kita diskusikan dengan cukup cepat. Oke, ada 29 halaman dengan cover ya. Yang ini diabaikan saja ini ya. Ini sudah kita bahas tadi di MS Word ya, yang lebih update gitu. Ya. Saya ulang, saya refresh ini. Siapa tahu masih ada yang proposalnya kemarin masih bukan proposal yang setengah matang, tapi masih relatif baru gitu. Ya, kalau saudara punya proposal yang baru karena untuk tugas-tugas yang kemarin di Prof. Sutrisno masih ragu-ragu. Nah, kalau temanya baru, maka ini kira-kira yang perlu kita perhatikan gitu. Ya, ada 4 hal yang perlu kita perhatikan ketika kita memilih topik atau tema penelitian gitu. Ya, significance of topic, interesting topic, kemudian manageable topic, dan obtainable data. Ya, topik itu penting untuk diselidiki, menarik minat untuk diselidiki, mudah dikendalikan atau mudah dikuasai, atau mudah diselesaikan, kemudian datanya juga mudah diperoleh. Ya, nah yang baik, yang ideal itu semuanya terpenuhi ini ya. Jadi penting untuk diselidiki ya. Nah, berarti apa? Ada manfaatnya yang cukup banyak, cukup besar gitu ya. Tidak hanya mungkin dari sisi apa praktisi, tapi mungkin juga dari sisi pengembangan akademik ya atau pengembangan teoritik gitu. Ya, kemudian menarik minat diselidiki ya. Jadi kemungkinannya kita bisa memilih topik tertentu karena misalnya ya topiknya itu relatif jarang diteliti gitu ya, sehingga kalau kita meneliti itu kesenjangan atau novelty atau kebaruan dari penelitian itu menjadi lebih kuat dibandingkan topik-topik yang sudah banyak diteliti. Kemudian manageable topik atau topik mudah dikendalikan ini pada kondisi lebih pribadi ya. Jadi kalau penting dan minat ini mungkin eksternal, kalau yang manageable itu mungkin lebih ke pribadi ya. Jadi kemampuan dia untuk menyelesaikan penelitian itu berdasarkan pada kemampuannya diri gitu. Ya, jadi kalau misalnya analisis model penelitian itu dia mampunya menggunakan analisis regresi, tidak pakai SEM, AMOS atau SEM PLS, ya nanti alat analisisnya ya cukup pakai analisis regresi saja. Itu enggak usah dipaksakan untuk menggunakan SEM gitu. Ya, tetapi kalau misalnya lebih menguasai SEM dibandingkan lebih menguasai atau lebih efisien menggunakan SEM, ya berarti mungkin kita harus pakai SEM saja, tidak pakai regresi gitu.
Ya, dari karena modelnya mungkin kompleks itu, kalau menggunakan regresi, ya maka harus dilakukan analisis secara parsial sesuai dengan keterkaitan di model penelitian yang bisa menggunakan regresi. Ya, tetapi kalau misalnya demikian kompleks, ya, maka saran saya, ya, saudara belajar lagi tentang SEM sehingga bisa diselesaikan secara serempak atau serentak, tidak lagi parsial seperti kalau kita menggunakan analisis regresi atau pengembangan analisis regresi. Kemudian yang lebih penting sebetulnya adalah data itu mudah kita peroleh, ya. Nah, karena kadang-kadang data itu sulit diperoleh, terutama kalau tema penelitiannya tentang SDM, ya, sumber daya manusia, yang yang subjeknya itu karyawan perusahaan. Nah, kadang-kadang kita sudah memilih perusahaannya, ya, mungkin secara informal sudah disetujui, tapi begitu kita mau mencari data ya, yang melibatkan karyawan itu kemudian ditolak, ya. Nah, jadi di rencana sudah disetujui, tapi kemudian pada faktanya ketika misalnya pemilik perusahaan atau manajemen perusahaan membaca pedoman wawancara atau membaca angketnya atau kuesionernya, ternyata kemudian dianggap itu mengganggu rahasia perusahaan, sehingga data mungkin tidak keluar karena tidak diizinkan untuk mencari data di tingkat karyawan, gitu. Oke. Nah, dari 4 tema ini, ya, mungkin yang nomor 2 itu bisa diabaikan, ya. Jadi mungkin enggak secara spesifik itu bisa bermanfaat pada pihak lain, gitu kan. Karena dianggap tidak memecahkan masalah utama di institusi atau di perusahaan yang lain itu. Ya, juga kemudian kalau yang menarik ini, ya, menarik minat itu tadi salah satu di antaranya adalah kelangkaan penelitian itu yang sudah dilakukan oleh orang lain, ya, berkaitan dengan gap atau novelty penelitiannya. Ya, nah 2 itu relatif sulit, ya, karena itu untuk mahasiswa saya biasa menyarankan cukup 2 terakhir saja, gitu ya. Mudah dikendalikan atau dikuasai oleh mahasiswa dan kemudian data itu bisa keluar, bisa didapatkan, gitu. Nah, nanti kalau sudah lulus, misalnya kemudian bekerja sebagai dosen, dua pertama itu mungkin bisa dijadikan rujukan untuk memilih tema penelitian berikutnya setelah lulus magister manajemen. Tapi untuk mahasiswa itu saya kira 2 terakhir ini sudah cukup, ya. Nah, 2 terakhir sudah cukup untuk memenuhi kurikulum tugas akhir magister manajemen. Sampai di sini ada komentar atau pertanyaan? Dipersilakan. Oke, kalau tidak ada, ini saya kira sudah dilakukan juga, ya, untuk pengumpulan data awal, baik itu dilakukan wawancara ke lapangan atau subjek, ya, ke subjek penelitian. Jadi kalau di SDM misalnya melibatkan karyawan di perusahaan tertentu, maka kita harus datang ke perusahaan tersebut untuk bernegosiasi izin awal, gitu kan, izin awal penelitian di perusahaan. Ya. Nah, kemudian bisa dilengkapi dengan observasi, ya. Nah, observasinya tidak hanya sekedar observasi perilaku, tapi utamanya yang non perilaku, ya. Gitu. Nah, kita rinci di belakang nih, ya. Di wawancaranya bisa langsung, bisa tidak langsung, ya. Tadi untuk misalnya konfirmasi kepentingan bagi perusahaan, kemudian izin melibatkan orang-orang di perusahaan dan seterusnya, ya. Termasuk diskusi tentang tema penelitian atau masalah penelitian yang bisa kita bantu untuk dipecahkan, ya, oleh manajemen, gitu, dengan tugas akhir kita. Kemudian, ya, observasi tadi bisa sudah saya singgung,
bisa non perilaku, bisa yang perilaku. Ya, tetapi di observasi di penelitian awal ini mungkin lebih dititik beratkan pada non perilaku. Ya, ya, yang mana itu? Ya, melihat catatan di subjek penelitian, gitu kan, di SDM. Kemudian bisa baca literatur, ya, buku-buku, kemudian bisa jurnal, gitu kan, untuk memilih apa namanya model-model penelitian atau kerangka penelitian yang bisa kita rujuk atau bisa kita replikasi. Ya, yang observasi perilaku saya kira apa kalau tidak dalam bentuk apa ini penelitian laboratori ya di manajemen ya mungkin tidak diperlukan observasi perilaku ini ya gitu. Oke, kemudian ini manfaat ya penggunaan survei atau review literatur atau jurnal tadi ya yang saya kira akan membantu banyak pada 6 hal ini ya. Variabel penting mana yang akan kita gunakan atau kita libatkan dalam penelitian kita, kemudian gagasan apa atau ide-ide baru apa yang bisa kita gunakan untuk memecahkan masalah, ya, atau apa titik berat dari tema yang kita pilih dan seterusnya, gitu kan. Bahkan untuk bisa kita lakukan peniruan atau replikasi penelitian dari jurnal tertentu ya yang sebagian besar bisa kita tiru atau bisa kita replikasi, tidak hanya sekedar modelnya atau populasi sampelnya. Oke, kemudian ini cara akses jurnal saya kira juga sudah dilakukan di kelasnya Prof. Sutrisno ya. Jadi kalau menggunakan VPN perpustakaan memang kita harus daftar dulu ya. Download VPN kemudian daftar, syukur-syukur bisa diprogramkan di laptop kita ya. Nah, dari VPN perpustakaan nanti kita akan dapatkan banyak jurnal-jurnal Scopus gitu ya. Banyak jurnal Scopus yang ProQuest atau EBSCOhost yang mungkin sulit kita peroleh identifikasinya di Google Google Scholar atau Google Academic gitu ya. Nah, ada juga yang misalnya di di jurnal-jurnal tertentu misalnya di Emerald yang sebetulnya jurnal itu harus membayar gitu ya, harus membayar. Tapi ketika kita menggunakan VPN perpustakaan, karena seperti Emerald itu sudah dilanggan oleh UII, maka yang awalnya itu berbayar menjadi bisa tidak berbayar atau bisa gratis. Ya, nah, itu bisa kita lakukan kalau kita menggunakan VPN perpustakaan UII. Gitu. Oke, kemudian yang berikutnya ini kira-kira jurnal yang baik ya dalam tanda petik yang bisa kita gunakan sebagai rujukan bacaan kita untuk memilih tema, untuk memilih model atau kerangka penelitian ya. Jadi ada 7 hal yang bisa kita perhatikan untuk bisa kita gunakan download jurnal kita dalam konteks melengkapi proposal dan laporan penelitian kita gitu. Ya, nah, kalau tidak salah juga sudah saya kirim di WA Group dan rujukan atau contoh rujukan untuk mencari jurnal tertentu yang kita inginkan. Ya, jadi yang saya kirim di WA Group itu adalah contoh-contoh jurnal ya yang saling terkait dan bisa kita jadikan rujukan model penelitian karena melibatkan 7 hal penting atau 7 hal baik ketika kita membaca jurnal utama jurnal utama yang kita rujuk atau bahkan kita replikasi sebagai bagian dari
proposal dan laporan tugas akhir kita. Oke, sampai di sini ada komentar atau pertanyaan, dipersilakan. Izin Pak. Andi. Iya Pak, izin Pak sama mau bertanya Pak terkait wawancara Pak ya. Yo. Kebetulan topik penelitian saya itu mungkin nanti ada in-depth interview Pak ya, bukan kuesioner. Terkait in-depth Kualitatif. kualitatif Pak, betul Pak. Ah. Terkait in-depth interview itu nanti kan mungkin agak melebar kadang pembahasan segala macam. Apakah perlu nanti transkrip wawancaranya itu perlu dimasukkan ke dalam laporan Pak atau Ya, hanya masuk bisa laporan dalam tapi di kesimpulan lampiran. saja Pak? Oh, di lampiran begitu Pak ya. Jangan di teksnya, jangan di bab 4-nya. Untuk menentukan poin-poinnya itu gimana itu Pak? Ada gambaran nggak Pak kira-kira kalau terkait Ya, in-depth interview? saudara ambil tema apa dan apa yang mau diungkap di tema itu. Berarti dari jawabannya kita tarik kesimpulan aja langsung Pak ya untuk dimasukkan di dalam. Ya, itu. Jadi transkrip lengkapnya itu kan sekarang ada rekaman yang bisa dalam bentuk tulisan kan itu atau sebaliknya gitu ya. Nah, itu Oh ya, masukkan aja ke lampiran gitu. siap. Lengkap itu ya. Nah, nanti yang penting-penting yang memang yang terkait untuk pemecahan masalah itu yang saudara ambil dan masukkan, baru dimasukkan ke bab 4 hasil penelitian dan pembahasan gitu. Jadi jangan masuk ke bab 4 ya. gitu ya. Dan masukkan karena kadang-kadang kan ada komentar yang tidak terkait ya, yang tidak terkait langsung gitu kan. Atau bahkan tidak penting gitu kan karena wawancara kan kemungkinan ada kembangannya itu. Nah, kembangannya itu kan mestinya tidak masuk dalam konteks pemecahan masalah gitu. Ya, sehingga tidak layak untuk dimasukkan ke sana. Gitu. Bisa nangkap, Andi? Ya. Ya Pak, sama izin Pak. Sama izin Pak, nanti mungkin pembahasan untuk materi kelasnya agak dibahas juga Pak yang kualitatif Pak ya. Kalau kemarin kan mungkin selama ini banyak kuantitatif Pak terkait metode Iya. segala macam. Nanti Pak izin mungkin ditambah. Gini ya Pak, maaf Mas Andi ya. Jadi untuk metodologi penelitian memang dari program sampai saat ini masih diarahkan lebih ke kuantitatif gitu. Ya, makanya kalau tadi dilihat satuan aksara perkuliahannya, ya, relatif analisisnya dalam bentuk penggunaan software gitu. Ya, yang penjelasan yang mestinya agak detail itu sebetulnya di paruh pertama gitu. Ya, di paruh pertama termasuk ya apa kemungkinan kalau mahasiswa menggunakan kualitatif gitu. Ya. Nah, meskipun tidak cukup detail khusus untuk penelitian kualitatif, tapi ada singgungan di sana di paruh yang pertama. Itu kalau sesuai dengan RPS ya, rencana pembelajaran studinya itu singgungannya di 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 paruh pertama gitu. Nggak penting gitu supaya ada koneksitas antara bab 1, bab 2 dan di metode penelitian, di desain penelitian di bab 3. Nah, ini saya ungkap lagi gitu kan. Supaya lebih 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 tajam pengetahuan tentang koneksitas antara bab 1, 2 dan 3 gitu. Ya. Jadi mohon maaf ya, minta maaf terutama pada Mas Andi yang relatif ke kualitatif itu. Ya, karena dari awal program memang lebih mengarahkan ke kuantitatif. Ya, sehingga fokus di metodologinya di situ. Ya. Saya sudah lama usul ya, karena saya bukan pejabat. Nah, tingkatannya hanya usul saja itu. Ya, hanya usul karena yang kuantitatif saja itu sudah banyak itu bahannya. Nah, kalau ditambah dengan kualitatif tidak cukup waktunya gitu. Nah, karena itu dari awal saya sudah usul ya kita buka aja dua tema penelitian kuantitatif atau kualitatif. Nah, yang lebih condong ke kuantitatif kita sediakan dua kelas yang berbeda.
Yang condong ke kuantitatif ya nanti milih jadwal metode penelitian yang kuantitatif, yang kualitatif ya juga seperti itu. Ya. Nah, cuma ternyata masih dipukul rata gitu ya. Dipukul rata. Nah, seingat saya kalau metodologi itu kalau tidak salah ada 3 gitu, 3 kelas itu. Yang 2 kelas itu ditawarkan yang tadi dominan kuantitatif, yang 1 kelas lebih ke kualitatif. Seingat saya itu. Nah, paling tidak di semester yang kemarin itu. Ya. Nah, yang kualitatif kalau di semester kemarin itu yang mengampu Pak Adin gitu ya. Pak Adin sama Pak Arif Hartowo gitu. Arif Hartowo orang yang otonom lebih kuantitatif juga gitu. Nah, ya itu tadi ya apa namanya yang kualitatif ya nanti karena dosennya dosen kualitatif semua atau Pak Adin sama Pak Arif Hartowo itu ya sangat mungkin apa materinya ya materi kualitatif bukan kuantitatif gitu. Gitu. Gitu Mas Andi ya. Jadi kami mewakili program minta maaf ya tadi untuk penyajian diskusi kelasnya lebih ke kuantitatif. J, Baik Pak, terima kasih Pak. masih ada lagi? Silakan. Izin, Pak. Ya, Fitri. Oke. Jadi kemarin waktu penyusunan proposal bersama Prof. Sutresno kan saya menggunakan studi kasus di tempat atau unit saya bekerja, Pak. Ya. Nah, kemudian agar Subjek objek atau apa? kuesioner, Pak. Jadi menggunakan kuesioner untuk pegawai di seluruh Kuantitatif berarti ya. kuantitatif, ya. Ya. Nah, karena sekarang saya berpindah tugas, apakah saya bisa menggunakan sampel untuk di unit kerja saya yang baru, Pak? Ya, ya mestinya bisa juga gitu. Kalau temanya tidak berubah kan itu. Tinggal ganti objeknya aja kan gitu. Iya, tinggal ganti Kalau objeknya aja. misalnya objeknya dulu UI, sekarang jadi UGM kan tidak masalah. Kalau hal-hal pentingnya itu yang harus dipecahkan sama gitu. Oke. Gitu. Objeknya masih sama aja. Iya, kalau ya objeknya kan beda. Objeknya itu perusahaannya tadi loh misalnya yang dipakai itu. Iya, ya objeknya Ya. aja yang berbeda, Pak. Kalau Nah, untuk yang lain masih sama. subjeknya kan karyawan atau manajemen itu kan itu subjek. Ya, gitu. Tidak Ya, jadi masalah nggak masalah Fitri. ya, Pak? Iya, Oke. heeh. Oke. Terima kasih, Nah, Pak. cuma kalau apa hanya satu perusahaan kayaknya kok dari sisi sampelnya kok kurang ya kalau kuantitatif itu. Ya, jadi mungkin perlu diperluas gitu. Di perusahaanmu sekarang berapa orang yang mau diteliti? Kebetulan saya kan fokus menelitinya di satu kantor pelayanan pajak, Pak. Tadinya kan di KPP Pratama Sleman, kemudian saya mengambil sampel yang terbaru di KPP Surabaya. Jadi seluruh pegawai yang berada di unit kerja tersebut saya jadikan sampel. Berapa? Populasi berarti, bukan sampel. Populasi, mohon maaf. Berapa? 98. Oh, udah cukup Tadinya ya. ya 98. Ya, udah cukup pakai PLS boleh, pakai regresi bisa. Ya, tapi Siap. kalau modelnya lengkap PLS jangan AMOS ya, gitu. Oke. Terima Karena kasih, Pak. PLS itu bisa terap untuk kurang dari 100. Sementara kalau AMOS harus lebih dari 100 gitu. Oke. PLS berarti ya, Pak ya. Oke, terima kasih. Oke, masih ada lagi, silakan. Izin Pak, sedikit hampir lupa Pak, ada penting Oke, Pak yang ya. terkait penelitian itu Pak. Kemarin saya kan ada dikasih komen dari Pak Sutrisno. Memang Pak ada penelitian itu nggak perlu pakai hipotesis Pak ya? Sebelum dapat Wah iya, penjelasan sebenarnya itu Pak. kuantitatif nggak perlu hipotesis dong. Itu lebih ke induktif kok. Oh seperti itu Pak ya? Malah justru menghasilkan hipotesis gitu kan. Oh Kalau kualitatif kan biasanya eksploratif penelitiannya, betul bukan Pak. pengembangan gitu. Ya. Siap. Nah, kuantitatif saja kalau enggak pantas, enggak ada konteks untuk pemecahan masalahnya ya enggak perlu pakai hipotesis gitu. Gitu. Iya, Jadi saya kalau penasaran Pak, mau kalau tahu. hasil penelitiannya itu misalnya sudah kita dapatkan
secara otomatis gitu, ya tidak harus menggunakan analisis tertentu, tidak perlu pakai hipotesis gitu. Gitu. Nah, apalagi yang kualitatif yang lebih ke eksploratif atau eksploratory ya, nah tidak perlu hipotesis. Gitu. Oke, Oke, Pak. Terima kasih, Pak. itu kalau yang kualitatif tuh tolong nanti diperhatikan Mas Andi ya. Nah, kadang-kadang yang semester kemarin kan saya juga 2 kelas juga ya, sama seperti Prof. Trisno gitu. Nah, mungkin di kelasnya Prof. Sutrisno lolos gitu ya, nggak sempat mungkin diberi komentar. Nah, tetapi di presentasi saya di kelas saya di sesi ke-7 itu ternyata masih ada yang bingung ya. Nah, kualitatif tapi pakai model penelitian. Nah, itu kan malah repot kan itu. Ya, model atau kerangka penelitian bukan proses penelitiannya itu kan. Gitu. Nah, sementara kalau model atau kerangka penelitian itu sebetulnya ke kuantitatif ya, bukan kualitatif. Yang kualitatif adalah proses penelitian, bukan model atau kerangka penelitian gitu. Oke. Nah, ini kemudian yang seperti itu ketika dia presentasi sudah saya berikan masukan itu. Ketika ujian akhir semester yang memilih revisi, ternyata masih ada modelnya itu kan gitu. Nah, sehingga kemudian saya menganggap ini tidak ada revisi yang cukup signifikan ya. Nah, sehingga kemudian nilainya lebih rendah dibandingkan yang nilai proposal akhir yang tadi 25% tadi. Oke, tambahan gitu Mas Andi. Masih ada yang lain, silakan. Oke, kalau tidak ada yang berikutnya, ini contoh-contoh untuk lebih mempercepat, mempermudah observasi dalam bentuk non perilaku tadi ya. Membuat review dari apa yang sudah kita baca, baik itu di literatur, di catatan maupun di jurnal. Ya. Nah, caranya bisa macam-macam, bisa tabel 1 ini, bisa tabel 2 dan seterusnya. Ya. Tabel 1 yang kiri itu kita ingin melakukan penelitian tertentu dengan konsep atau variabel tertentu. Kemudian kita mungkin membaca 1 atau 2, 3, 4 jurnal atau literatur. Ya. Nah, kemudian kita buat review ringan gitu dalam bentuk tabel ini. Konsep X itu ada pada sudah dijelaskan oleh autor atau penulis A, penulis B dan seterusnya. Ya, nanti konsep Y yaitu nanti bisa dibaca di jurnal atau di literatur yang ditulis oleh A, C dan seterusnya gitu. Atau sebaliknya yang sebelah kanan ini ya, yang sebelah kanan itu menunjukkan penulis A itu ngomong tentang konsep apa saja gitu. Jadi misalnya Al-Bari itu kan, di jurnalnya Al-Bari yang kita baca itu dia melibatkan konsep apa saja sih, variabel apa saja. Nah, itu ditulis di sini. Ya, di tabel ini. Sehingga ketika kemudian kita misalnya ingin menjelaskan di kajian pustaka itu ya tentang konsep X, maka kita bisa melihat baik yang di sini itu pada penulis-penulis tertentu. Ya, penulis-penulis tertentu. Ya, jadi kalau kita pakai ini ya, misalnya kalau di pemasaran konsep atau variabel kepuasan. Nah, kita mungkin beberapa jurnal kita baca, oh ini ada di penulisnya Al-Bari, Anas Hidayat dan seterusnya gitu. Misalnya seperti itu. Nah, kita tinggal mengungkap di situ gitu. Kalau butuh detail lebih lanjut untuk penulisan kajian pustakanya. Oke. Kemudian yang tabel 2 ini lebih rinci lagi ya. Tabel 2 itu lebih rinci lagi. Misalnya artikel 1. Ya, artikel 1 ya itu atau jurnal pertama misalnya gitu kan. Nah, dia ngomong konsep apa saja sih itu. Nah, kita buat metriknya seperti ini. Nah, ini lebih jelas dibandingkan yang tabel 1. Ya. Yang tabel 3 ini lebih rinci lagi gitu kan.
Di artikel 1 itu dia ngomong konsep apa saja dan kemungkinan lebih rinci dari konsep itu. Jadi misalnya yang apa? Misalnya yang di sini gitu ya. Yang di sini misalnya di jurnal yang kedua gitu. Nah, ini misalnya apa? Misalnya ini konsep tentang sikap. Ya, misalnya ini konsep tentang sikap ya. Nah, di jurnal yang kedua itu ya, di jurnal yang kedua ini bisa kita tulis apa namanya? Penulis 1, penulis 2 dan seterusnya gitu kan. Nah, atau artikel 1, artikel 2 dan seterusnya. Ya, ketika dia ngomong sikap itu kan, itu tidak hanya satu saja dia ngomong sikap, tetapi ada dua konsep yang dianggap berbeda, ya ngomong tentang sikap itu. Nah, ini matriksnya menjadi misalnya ini pokok G, pokok I, gitu kan, seperti itu. Sama seperti yang di baris ketiga ini. Nah, misalnya tentang kepuasan, ada konsep kepuasan yang klasik, gitu ya, kesesuaian antara apa yang diharapkan dengan persepsi atau apa yang diperoleh. Sementara untuk kepuasan yang baru itu misalnya hanya menyatakan evaluasi pasca beli, gitu kan. Nah, itu masing-masing ada konsekuensinya. Kalau yang pertama tadi kesesuaian antara harapan dengan apa yang dia peroleh, maka ada dua kelompok pengungkapan data yang harus dipenuhi. Sementara kalau kita menggunakan konsep yang lebih baru, ya, evaluasi pasca beli ya berarti hanya cukup untuk satu pengungkapan data saja, gitu ya. Nah, gitu. Nah, jadi yang dua, yang kesesuaian harapan dan kinerja atau apa yang diperoleh tadi harus dua pertanyaan dan kemudian dikonfirmasikan. Yang evaluasi pasca beli hanya satu pertanyaan, langsung ditanyakan apakah saudara puas dengan layanan ini, dengan produk ini dan seterusnya. Gitu. Ya, jadi lebih ringkas untuk yang konsep yang kedua. Demikian seterusnya. Nah, kalau yang ini yang saya lakukan ya. Yang saya lakukan berkaitan dengan 6 variabel penelitian yang saya lakukan. Ya, yang ini berkaitan dengan keadilan, justice, fairness gitu. Yang bisa dibagi menjadi keadilan distributif, prosedural, interaksional dan keadilan yang lain gitu. Tapi yang saya libatkan dalam konteks pemasaran itu hanya tiga dimensi keadilan gitu. Kemudian ada trust, ada komitmen, kemudian ada word of mouth, ya, komunikasi lisan. Dan komunikasi lisan itu yang baru atau relatif jarang diteliti adalah komunikasi lisan yang negatif gitu. Ya, nah sehingga kalau kita totalkan itu menjadi 7 variabel penelitian yang dilibatkan gitu. Ya. Nah, kemudian cara saya meringkas isi adalah saya dasarkan pada hipotesisnya. Nah, jadi saya tidak pakai konsep, tidak pakai variabel, tapi hipotesisnya. Hipotesisnya itu kalau DT itu berarti melibatkan hipotesis, misalnya apa? Ada pengaruh keadilan distributif terhadap kepercayaan. Ini ada pengaruh distributif, keadilan distributif terhadap komitmen dan seterusnya, gitu ya. Nah, jadi ada ini ada keadilan prosedural terhadap komitmen, keadilan prosedural terhadap word of mouth, ya, dan seterusnya, gitu. Kenapa saya menggunakan ini? Ya, karena ketika ada hipotesis ini, pasti ada konsep atau variabelnya di kajian pustaka itu. Ya. Nah, karena ada hipotesisnya juga, berarti ada penjelasan tentang masing-masing konsep atau masing-masing variabel itu. Ya, jadi yang saya lakukan ini menurut saya lebih efektif gitu. Ya. Jadi kalau saya misalnya tidak mendapatkan hipotesis tertentu, misalnya ini tidak ada gitu, maka bisa dipastikan tidak ada konsep atau variabel yang dibahas di jurnal itu. Tapi karena ada hipotesisnya, maka pasti ada teorinya. Ya, ada teori, ada konsep atau ada variabel yang
melibatkan variabel-variabel di hipotesis itu. Ya, gitu. Nah, ini juga ada tanda-tandanya di sini. Ya, kalau positif itu berarti ada pengaruh positif variabel tertentu terhadap variabel yang lain. Kalau negatif berarti ada pengaruh negatif, ya, atau pengaruh berkebalikan, ya, antara variabel tertentu terhadap variabel yang lain. Nah, ini contohnya misalnya, ya, ini contohnya apa namanya? Ini ada pengaruh positif terhadap komunikasi lisan, ya, pengaruh positif distributif, keadaan distributif terhadap komunikasi lisan yang positif, tapi bisa juga yang negatif, gitu. Ya, nah contohnya misalnya ini, ya, jadi contohnya ketika mahasiswa ditanya misalnya, apakah SPP di UI itu mahal? Ya, berarti kalau mahal kan mahasiswa harus mengeluarkan duit yang lebih banyak dibandingkan kalau kuliahnya itu di PTS lain atau di perguruan tinggi yang lain, gitu kan. Nah, kalau ini disebarkan, kira-kira positif atau negatif? SPP yang mahal ini. SPP yang mahal, yang suatu institusi yang menghasilkan biaya yang lebih tinggi, ya, berarti kalau SPP ya lebih mahal, itu kalau itu sampai menyebar, itu sebagai bentuk komunikasi lisan, word of mouth, positif atau negatif? Negatif, Mbak. Negatif, ya, gitu, ya. Itu kalau dikaitkan dengan harga saja, gitu kan. Nanti kalau dikaitkan dengan kualitas, ya itu mungkin lain lagi, gitu. Ya, tapi kalau pertanyaannya hanya apakah UI itu mahal? Ya, jawabannya itu sebagai bentuk dari komunikasi lisan yang negatif. Nah, sama misalnya ini pertanyaannya. Jaringan jaringan alumni di UI kuat, gitu. Itu positif atau negatif? Positif, Pak. Positif, ya. Nah, gitu, ya. Jadi pada satu institusi bisa saja komunikasi lisan yang beredar itu, ya, word of mouth-nya itu bisa positif, bisa negatif. Nah, kalau seperti itu dan kemungkinan bisa muncul seperti itu untuk subjek atau objek tertentu, maka jangan ditutup hanya positif saja yang secara umum, tapi negatifnya juga dibuka. Itu jadi peluang tadi gap atau novelty penelitiannya, gitu. Ya, oke. Ada komentar atau pertanyaan? Ini izin bertanya ya, Pak, ya. Ini Ya, yang dibuat oleh Pak Albari, berarti kan yang dituliskan di sini adalah hipotesisnya atau hasil penelitiannya, Pak? hipotesis yang ada di jurnal itu. Hipotesisnya. Jadi kalau misalkan yang plus atau minus, berarti itu yang Ka- dimaksud adalah Ah, ah. hipotesisnya, Pak. Iya, Bukan hasil. jadi kalau kalau di jurnal yang saya baca, misalnya di jurnalnya yang ditulis oleh Van ini, dia memunculkan hipotesis ini, gitu, ya, bahwa keadaan distributif itu berpengaruh negatif dan positif terhadap komunikasi lisan, gitu. Sama izin menanyakan, Pak. Ini kan Ya. akan mudah membuat seperti ini apabila kita juga mengambil literatur yang basisnya kuantitatif, Pak. Tapi ketika memungkinkan tidak, misalkan kita mengambil kuantitatif, tapi daftar kajian pustakanya kita menggunakan kualitatif. Iya, bisa, sangat bisa. Dan maksudnya apakah itu hanya sekedar kutipan atau nanti hasil penelitian kualitatifnya itu dijadikan sebagai kayak bisa jadi sumber teori yang seperti apa gitu, Pak? Saya dari kemarin mencari-cari, Pak. Apakah Kalau di saya kalau di literatur, Mas Ridwan, ya, itu lebih banyak berupa pendapat. Tapi pendapat itu bisa kita apa? Kita ambil sebagai rujukan untuk hipotesis.
dan nanti apa hasilnya terbukti atau tidak terbukti gitu. Di bukunya Kotler itu ya, nah, misalnya kepuasan itu akan berpengaruh terhadap pembelian ulang, ada di sana. Tapi kalau kita menggunakan apa pendapat Kotler seperti itu, nah, nanti tulisannya kalimatnya bukan apa bukan berpendapat, bukan membuktikan tapi berpendapat gitu. Ya. Bukan juga mengajukan hipotesis ya. Jadi misalnya Al-Bari mengajukan hipotesis dalam penelitiannya mengajukan hipotesis distribusi berpengaruh terhadap komunikasi lisan, bukan gitu kan. Nah, tapi ya kalimatnya adalah berpendapat gitu. Al-Bari berpendapat gitu. Nah, sebetulnya yang lebih baik yang mana sih? Ya, kalau yang kuantitatif itu sebetulnya yang lebih baik untuk dalam bentuk pembuktian ya. Al-Bari membuktikan bahwa ini berpengaruh terhadap ini. Ya. Tetapi dalam konteks gap dan novelty ya, maka akan lebih mudah kalau kita mencarinya didasarkan pada pendapat gitu. Ya. Kalau kita hanya memperoleh dalam konteks pendapat saja belum ada penelitiannya, itulah gap-nya atau novelty-nya nanti. Ya. Tuh, jadi kalau gap itu kan baru rencana itu. Novelty itu tujuan yang ingin kita capai. Kalau gap itu nanti terbukti, ya, itu novelty-nya, kebaruannya itu tadi. Gitu. Sudah terjawab, Ridwan? Ya, betul. Yang lain, monggo silakan. Izin bertanya, Pak. Ye, Najibatul. Nggih. Jadi kan dari konsep-konsep kita mengumpulkan jurnal, nanti kita dari autornya itu kan nanti dia punya beberapa model, Pak. Nah, di penelitian saya itu modelnya itu banyak yang sudah. Nah, di kita itu kan untuk level magister manajemen ya, Pak. Apakah kita menguji model yang sudah ada itu sudah bisa diterima atau kita memang harus membangun model baru sesuai gap novelty tadi atau karena kan tadi topik penelitian harus manajer bisa apa ya bisa dikendalikan, mudah dikendalikan atau data mudah diperoleh gitu, Pak. Itu kita tuh membangun konsep dari kita setelah mengumpulkan jurnal itu tuh biar menghasilkan apakah kita ngambil yang aman aja menguji sebuah model atau kita sebaiknya membangun model yang baru ya, Pak? Membangun model yang baru itu sulit itu, Mbak Najib ya. Bahkan orang doktor saja, disertasi doktor saja, itu lebih banyak klaim model yang baru. Klaim adanya kesenjangan gitu. Ya. Nah, padahal kalau kita bacaannya banyak, yang dia klaim, yang dia anggap itu sebagai kesenjangan sebetulnya tidak kesenjangan gitu. Itu yang disertasi. Nah, karena itu untuk magister manajemen S2 tidak usah mikir yang aneh-aneh seperti itu gitu kan. Maaf ya, omongan saya rada vulgar itu. Ya. Karena kalau berpikirnya ini model yang baru gitu, dan seterusnya, tidak akan selesai. Wong dokter aja mungkin tidak akan selesai kok itu, apalagi magister itu. Nah, ya, gitu. Jadi saran saya ya tadi, kalau sudah mendapatkan jurnal utama yang contohnya sudah saya berikan di grup itu, ya, nah itu aja dipakai, ya. Nah, tetapi kalau bisa sedikit dimodifikasi, ya. Jadi misalnya apa? Misalnya yang umumnya itu keadilan distributif itu sebagai dimensi yang terlepas dengan prosedural dan interaktif gitu. Nah, siapa tahu ada pendapat tadi dibaca dari literatur yang tadi saya sampaikan di tanggapan Mas Ridwan tadi. Siapa tahu interaksional itu sebetulnya bisa berpengaruh terhadap distributif juga gitu. Jadi tidak lepas-lepas distributif prosedural interaktif, tapi
interaksional, ya. Interaksional itu bisa juga berpengaruh terhadap distributif. Oke. Nah, kalau kita punya pendapat itu, meskipun tidak ada penelitiannya sebelumnya, kita modifikasi, kita tambahkan sendiri di penelitian kita, interaksional berpengaruh terhadap distributif. Sehingga sudah ada perbedaan dengan jurnal yang sudah umum, tadi distributif sendiri, prosedural, interaksional sendiri terhadap trust, komitmen, dan word of mouth. Gitu. Ya. Nah, kalau memang tidak kita dapatkan, ya wes, kita mau melakukan replikasi murni, silakan. Replikasi terbatas juga silakan. Replikasi terbatas ini misalnya di jurnal utamanya ada 6 variabel, saudara ambil 4 atau 5 variabel saja, itu replikasi terbatas. Paham? Pak Najib? Nggih, nggih, Pak. Soalnya saya juga kemarin jadi agak minder ketika pembelajaran gitu, harusnya kalian bisa membangun model baru gitu, Pak. Dari Jangan, enggak usah mikir model baru itu. Enggak Iya, usah Pak. itu. Iya, karena jurnal apa ya, proposal saya termasuk sederhana gitu dan memang sudah banyak Maksudnya jurnal yang sederhana meneliti gimana? begitu. Eh, 3 variabel, ada 1 variabel moderasi untuk 2 variabel independennya itu, Pak. Jadi udah cukup banyak variabelnya, cuman memang sudah banyak penelitian gitu, Pak. Di hanya kita lokusnya ke sektor publik saya. Jadi agak minder takutnya ini kok S2 begini penelitiannya gitu, Pak. Ya, enggak apa-apa kalau saudara cukup puas dengan itu ya apa-apa sih gitu. Tapi kalau saya ya minimal 4 variabel gitu kan, ben rada menarik. Meskipun variabel-variabel itu ya sudah banyak diteliti gitu. Syukur-syukur ada modifikasinya gitu kan. Itu tadi yang saya contohkan gitu. Ya, gitu. Oke, jadi yang tadi kalau kita dapatkan apa jurnal yang variabelnya banyak, itu kita beruntung kita bisa memilih variabel mana yang akan kita teliti itu. Ini kalau contoh kesehariannya gini ya, Mbak Najib dan teman-teman ya. Jadi kalau kita mau mengukur apa ketampanan laki-laki atau kecantikan perempuan itu kan bisa kita lihat di sekujur tubuh ini ya. Bisa wajahnya, bisa tangannya, tangan kiri, tangan kanan, bodinya, kaki kiri, kaki kanan, perilakunya, sikapnya, dan segala macamnya kan gitu. Nah, kalau yang seperti itu kita anggap sebagai variabel, berarti kan variabel kita banyak untuk mengukur kecantikan atau ketampanan seseorang itu. Nah, kalau kita bisa mendapatkan itu, kita beruntung. Nah, dapatkan jurnal yang seperti itu, kita beruntung. Kita tinggal memilih. Ya, yang utama, yang ingin kita teliti yang mana sih? Apakah wajah dan tangan kanan kiri saja atau ditambah, atau wajah dengan kaki kanan kiri, atau wajah dengan sikap dan perilaku? Nah, itu aja. Tidak harus semuanya seperti yang jurnal kita dapatkan itu. Ya, itu kalau kita bisa mendapatkan jurnal yang lengkap gitu ya, yang banyak variabelnya gitu. Nah, gitu contohnya yang keseharian kita. Masih ada lagi, Mbak Najib? Sudah cukup, Pak. Ya, jadi saran saya tambah 1 variabel lah gitu. Ya, bisa dari main jurnal, jurnal utama tadi, ya, bisa dari supporting jurnal. Ya, nah cari jurnalnya sebetulnya gampang ya. Kalau kita aku mau memunculkan hipotesis ini, nah, saudara tinggal ketik aja kata kuncinya. Misalnya nih ya, saya mau apa namanya, mau memunculkan hipotesis distributif terhadap trust, kepercayaan. Nanti carinya ya, baik itu nanti di Google maupun di Google Scholar atau di Emerald dan segala macamnya, ketik aja ya apa distributive justice ya on trust gitu. Nah, kita mungkin akan dapatkan jurnal-jurnal yang khusus mengajukan hipotesis itu. Nah, kita ambil beberapa saja untuk kajian empiris sebelum masuk ke formulasi hipotesisnya. Oke,
Itu cara mencari gitu ya, cara mencari. Nah, kadang-kadang kita sudah mencantumkan kata kunci tadi ya, kata kunci misalnya tadi apa distributive justice on trust gitu ya. Nah, ternyata tidak ada jurnalnya, tapi ada file dalam bentuk apa HTML atau apa itu. Nah, itu kemungkinannya adalah dalam konteks pendapat tadi gitu. Ya. Nah, kalau dalam konteks pendapat tadi ya tadi kita beruntung. Nah, paling tidak sudah ada gap dan nanti hasilnya novelty yang baru gitu. Ya, gitu. Jadi nanti misalnya kalimatnya gini ya, kalimatnya sulit atau tidak dapat dijumpai ya penelitian yang mengkaitkan antara distributive justice terhadap trust gitu ya. Tetapi ada pendapat dari ini ya, menyatakan bahwa kedua variabel itu saling terkait. Nah, gitu. Nah, itu bisa dalam bentuk pernyataan gap-nya dan nanti hasilnya ke novelty-nya gitu. Oke, gitu sudah terjawab. Mana sip? Halo? Ya Pak, ternyata belum. Sudah Oke. Pak, cukup. Ya, yang lain kalau masih ada? Oke, kalau tidak ada, ini saya kira bisa dibaca sendiri. Ya. Ini apa? Saya kutipkan saja yang apa? Ya, saya ringkas yang utama yang saya peroleh dari majalah Kedokteran Indonesia tentang plagiarisme. Ya, nah nanti silakan kalau kurang puas, silakan dicari jurnalnya atau artikelnya gitu. Saya hanya akan memberikan contoh yang masuk plagiarisme dan tidak plagiarisme. Ya, jadi ini ada tulisan hanya dalam 2 halaman saja, 431 dan 432, yang ditulis oleh Kamran Abbasi dan Lona Head gitu. Ya, bukunya apa? Jurnalnya di BMJ ya. Cuma saya lupa BMJ itu jurnal apa gitu ya. Karena di apa? Di citasinya hanya disingkat BMJ ya, saya ikuti BMJ saja. Itu tadi panjangannya saya lupa gitu apa itu. Nah, di tulisan 2 halaman itu ada satu paragraf yang ditulis oleh Abbasi dan Head itu seperti ini ya. Ortho korespondensi dan seterusnya sampai protect patient gitu. Ya. Nah, tulisannya seperti ini. Ya, ada di Abbasi dan Head gitu. Kalau kita mengutip sama seperti ini, maka kutipan kita ini termasuk kutipan plagiarisme murni. 100% plagiat ini. Karena apa? Ya karena apa yang ditulis Abbasi dan Head itu kita klaim sebagai pendapat kita, murni gitu. Nah, sehingga dikatakan plagiarisme murni gitu. Oke. Yang ini masih termasuk plagiarisme, tapi tidak murni lagi. Kenapa tidak murni? Yang ini adalah plagiarisme, tapi sudah diberi sumber citasinya. Makanya tidak 100% plagiat. Ya. Tapi tulisan yang seperti ini pada jurnal-jurnal tertentu, kalau itu oleh reviewernya dibaca, maka dianggap sebagai plagiarisme. Ini masih harus dihindari. Ya. Jadi apa tulisannya persis seperti sumbernya dan ada sumbernya, ya sumbernya juga sudah benar, tapi masih masuk plagiarisme. Oke. Nah, yang ini ya, ini kalimatnya kalimat yang lain yang kita sebut dengan parafrase, nih ya, parafrase. Atau kalimat lain atau kalimat yang berbeda dari sumbernya. Juga sudah ada citasinya, sumber kutipannya gitu. Ini sudah tidak termasuk plagiarisme. Oke. Nah, apalagi seperti ini. Yang ini saja sudah
sudah dianggap bukan plagiarisme, ya. Yang ini apalagi gitu. Ya. Yang ini lebih jelas lagi ya, sudah ada citasinya. Ya, kemudian kalimat aslinya masih dikutip tetapi ada tanda kutipnya. Ya, ini ada tanda kutipnya. Ya. Nah, kalau yang seperti ini juga bukan plagiarisme. Ya, jadi beda dengan yang ini ya, beda dengan yang ini. Yang ini masih plagiarisme, yang ini sudah tidak plagiarisme. Padahal isinya sama ini, gitu. Tapi karena ada tanda kutip, maka sudah dianggap bukan plagiarisme. Oke, kalau tidak pakai tanda kutip masih plagiarisme atau tidak? Sudah tidak. Tapi harus ditulis beda gitu. Misalnya apa? Misalnya tulis tebal, tulis italik, miring, dikasih tanda garis bawah, ya tadi tebal, italik, garis bawah, atau dalam margin yang lebih padat. Jadi kalau margin utama, margin normalnya itu sekian, ketika kita mengutip kita pendekkan gitu. Jadi kanan kirinya kita pendekkan. Ya, nah itu sudah menunjukkan bahwa kalimat yang dipendekkan tadi, yang masuk di margin yang lebih pendek, itu adalah kalimat asli yang dikutip dari citasi yang dituliskan itu. Jadi tandanya bisa macam-macam ya. Nah, kalau yang di sini tandanya kutip, tapi bisa kita tandai misalnya dengan cetak tebal, italik, kemudian garis bawah, atau apa tadi marginnya lebih pendek, atau kombinasi dari itu semuanya gitu. Ya, nah, tetapi menurut saya ya kalau kombinasi, nah, tidak penting lah itu ya. Satu saja sudah cukup itu. Ya, italik saja tanpa tanda kutip, tanpa cetak tebal, tanpa garis bawah, itu sudah bukan plagiarisme. Oke. Nah, contoh lain dalam konteks ini ya. Nah, jadi kalau kita ngutipnya seperti ini, ya. Maka penulisannya seperti ini ya. Jadi ini kutip lengkap gitu, kemudian ada citasinya. Atau tadi parafrase ya, kemudian ada citasi ini. Ya, atau menulisnya seperti ini ya, beda ya. Ini dengan ini beda ini ya. Dengan dua ini beda. Ya. Ya, jadi tidak boleh kita menulis misalnya dalam kurung ya. Dalam kurung Abasi Enhed, 2005 kurung tutup, tidak boleh. Jadi harus seperti ini. Ya. Nah, seringkali saya dapatkan ya, tulisan mahasiswa itu ada yang di sini, misalnya Abasi Enhed, 2005 dalam kurung gitu. Nah, itu kalimat yang tidak bagus. Ya, tidak bagus gitu. Oke, jadi kalau mau seperti ini jadi subjeknya, maka bentuk kalimatnya seperti ini. Kalau ini apa? Kalau ini mau jadi objek, ya tulisannya kayak gini, gitu. Ya, oke. Kemudian ini contoh lain. Ya, jurnalnya sudah saya berikan contohnya di grup BA, gitu. Jam berapa ini? 14.23. Oke, masih setengah jam. Jurnal ini sudah saya sertakan di contoh jurnal yang saya bagikan di WA Group. Nah, di jurnal ini ada potongan paragraf. Jadi paragrafnya agak panjang ini, tapi saya potong dalam dua tiga kalimat ini. 2-3 kalimat. Ya, ini untuk saya jadikan contoh plagiarisme. Ya. Nah, kalimat aslinya yang ada di jurnalnya Auch 2005 itu seperti ini. Ya. Oke. Kalau saudara nanti mengutip seperti ini, maka ini termasuk bukan masih. Ini termasuk plagiarisme murni, 100% plagiat. Kenapa? Karena ini sebetulnya isinya ini cuma di bahasa Indonesia kan gitu. Ya.
Dan ini beberapa mahasiswa melakukan seperti ini. Jadi dia baca suatu jurnal, di kalimat jurnal itu, di jurnal itu ada kalimat atau paragraf tertentu, dia kutip 100%, sama seperti yang ada di jurnal itu. Sehingga kemudian kita kategorikan sebagai plagiarisme murni. Ya. Nah, alternatifnya untuk mengurangi tingkatan plagiarisme ya seperti ini jadinya. Ya. Nah, gitu. Jadi ini sudah dalam bentuk parafrase. Ya. Sorry. Ini masih plagiat, sorry. Ini masih plagiat. Tetapi dengan menghilangkan sumber kutipan yang ditulis di aslinya. Jadi ini hilang, kemudian yang ini juga hilang. Tapi masih kalimatnya punya auh, gitu. Masih kalimatnya punya auh. Sehingga bisa kita kategorikan masih dalam bentuk plagiat. Oke. Nah, kemudian yang ini sudah bukan plagiat ini. Ini sudah bukan plagiat. Karena sudah kita buat parafrasenya. Awalnya seperti ini, kemudian kita ringkas, kita buat kalimat yang lain tanpa menghilangkan konten atau isi utama dari kalimat yang aslinya. Nah, ini parafrase. Oke. Nah, lebih ringkas lagi yang ini tadi. Nah, ini sudah sangat bebas plagiarisme. Jadi bisa yang seperti ini, bisa yang seperti ini. Gitu. Oke. Nah, yang terjadi di mahasiswa itu biasanya seperti ini, gini. Ya, seperti ini. Ini masih plagiarisme murni. Ya, jadi kalau cirinya kalau saya sebagai reviewer ya, reviewer jurnal atau reviewer apa namanya penelitian, ya, apa ujian proposal atau ujian hasil itu. Kalau mahasiswa Indonesia ya, mahasiswa Indonesia, kok sumber apa daftar pustakanya itu berhalaman-halaman, misalnya 5-6 halaman gitu ya di belakang itu, ya, maka kemungkinannya dia banyak melakukan plagiarisme. Bukan berarti yang daftar pustakanya sedikit tidak melakukan plagiarisme ya. Tapi umumnya yang mahasiswa gitu ya apalagi kalau S1 gitu, kok kutipan bahasa Inggrisnya daftar pustakanya banyak sekali, 5, 6, 7, maka kemungkinannya dia melakukan plagiarisme. Ya, dia baca satu jurnal, tetapi nanti di daftar pustakanya dia akan mencantumkan berapa nih? 6 jurnal gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Ya, apalagi di teksnya di kajian pustaka misalnya, ya, satu kalimat sumbernya beberapa seperti ini gitu. Nah, itu pasti bisa dipastikan plagiarisme. Karena apa? Banyak orang yang pintar saja, yang banyak bacaannya, sulit untuk merangkum misalnya 5 sumber ini menjadi satu kalimat. Ya, saya masih mengalami kesulitan ya, merangkum 3-4 sumber dalam satu kalimat yang isinya relatif sama. Parafrasenya atau kontennya relatif sama. Biasanya saya hanya 1 atau 2, ya paling banyak 3 lah itu. Ini kalau sampai 5 ini mungkin saya sudah tidak mampu gitu. Karena harus dari 5 sumber, saya cari inti sarinya seperti apa, baru saya tulis kalimatnya seperti ini. Ya, nah kalau ada mahasiswa S1 misalnya, kadang-kadang S2 juga, kok sumber kutipannya banyak, saya pasti tanya itu, kamu baca 5 jurnal ini atau tidak? Atau hanya baca satu jurnal tertentu yang memuat kalimat yang sumbernya dari 5 citasi atau 5 sumber ini. Ya, nah jadi kalau dia ngaku, oh ini dari jurnal ini Pak, saya kutip sesuai dengan yang ada di jurnal itu. Nah, saya katakan itu plagiarisme.
Nah, mestinya dari kalimat ini hanya satu saja tadi. Punya siapa? Punyanya Auh. Tidak dari 6 jurnal. Gitu. Oke, gitu ya. Nah, itu contoh variasinya. Nanti kalau saudara masih menulis seperti ini, nanti di presentasi ya. Nah, nanti saya tanyakan saudara nanti. Ini sebenarnya benar-benar membaca dari 5 jurnal ini atau dari jurnal tertentu. Nah, gitu. Kalau saya bimbing juga seperti itu gitu. Ya. Oke. Ada komentar atau pertanyaan? Dipersilahkan. Pak, izin tanya. Oke, Arina. Kalau terkait parafrase tadi itu ada patokan tertentu atau cara-cara tertentu nggak ya Pak untuk kan tadi di seperti di parafrasenya lebih pendek ya Pak daripada kutipan aslinya. Itu Ya. biar tidak mengubah secara makna isinya itu apakah ada cara tertentu ya Pak atau ya memang kita harus bisa mungkin memperpendek atau bisa diganti Ya. dengan sinonim atau seperti apa? Kalau dulu saya lakukan sendiri. Jadi saya baca tadi, saya baca kalimatnya ini. Ya, ini intisarinya apa sih gitu. Baru saya tulis, oh ini kira-kira ini. Gitu. Atau ini gitu kan, lebih pendek. Ya. Tapi sekarang kan ada ChatGPT dan teman-temannya itu. Ya. Nah, kalau kita pakai ChatGPT, kita perintahkan saja. Ya. Tolong buatkan kalimat tolong buatkan parafrase yang lebih pendek dari kalimat ini. Kalimat ini kita kutip titik dua, kalimat ini kita kutip, kemudian kita enter. Ya, nah nanti ChatGPT akan keluarkan nih kalimatnya yang baru ini. Ya kita pilih yang mana sih gitu. Nah, kita memanfaatkan teknologi. Ya, kalau dulu saya membuat ini kan 2005. Jurnal ini menjadi jurnal saya buat proposalnya karena di penelitiannya ya penelitian tema penelitian yang diteliti oleh Auh itu relatif belum diteliti oleh peneliti yang lain. Ya, jadi saya membuat penelitian yang menggunakan konsepnya Auh dan Johnson gitu. Itu untuk proposal saya yang 2007. Saat itu ada kompetisi penelitian di lingkup di lingkup dosen manajemen ya, kemudian dibiayai oleh jurusan manajemen dengan dana yang menarik gitu kan. Jadi tidak normal, jadi jauh di atas normal gitu. Ya, saat itu 2007 seingat saya untuk penelitian yang normal itu cuma 10 jutaan. Nah, jurusan menawarkan itu 25 juta, berarti 150% lebih tinggi gitu. Dan hanya 3 jurnal, 3 proposal saja yang dibiayai. Ya, 3 proposal, kemudian dikompetisikan siapa yang mau mengajukan, kemudian direview oleh 5 orang, tidak hanya 2 orang, 5 orang, dan proposal saya yang berbicara tentang kualitas layanan atau kualitas jasa yang soft and hard ini dianggap tidak hanya gap saja dari sisi tema, tetapi juga dari sisi teoretikalnya gitu. Sehingga proposal saya masuk peringkat 1 yang dibiayai tadi cukup signifikan untuk mencari kebaruan penelitian gitu. Ya, nah karena itu saya tidak mungkin saya buat kutipan-kutipan seperti ini karena untuk proposal kan harus pendek tapi terarah itu ya. Nah, pendek tapi terarah itu. Yang hibah dari dikti malah dibatasi untuk semua proposal itu hanya sampai 2.500 lah, 2.500 kata saja gitu ya. Nah, itu sangat pendek sekali, sehingga tidak boleh cerita omong kosong gitu kan. Jadi harus benar-benar
sesuai dengan kontennya itu. Ya, nah cara saya gimana ya? Saat dulu kan belum ada ChatGPT segala macam gitu ya. Nah, saya aslinya seperti apa, baru kemudian saya buat parafrasenya. Dan sekarang bisa pakai ChatGPT gitu. Ya. Nah, ketika ChatGPT nanti mengeluarkan mengeluarkan jawaban, pasti harus kita seleksi lagi gitu kan. Ya, karena nanti kan ada uji Turnitin gitu kan, uji kesamaan. Kalau kita tinggal mengutip saja, jangan-jangan nanti tingkat Turnitinnya sangat tinggi gitu kan. Padahal kita punya batas kalau saudara laporan tesis itu hanya 20% kesamaannya gitu. Nah, daripada nanti kita mengulang-ulang, lebih baik kita teliti ulang dulu hasil outputnya dari ChatGPT gitu. Ya. Nah, itu ya. Tapi pasti lebih efisien dibandingkan cara saya dulu yang 2007 yang ini saya sampaikan di sini nih. Ya. Itu Arina sudah terjawab? Sudah Pak, berarti untuk penggunaan AI itu tetap nantinya bisa digunakan tapi tetap dengan di intervensi dulu ya Pak sebelum kita masuk. Iya, sebelum kita pindahkan ke teks kita itu, atau kita pindahkan ke teks kita mana usulan yang menurut kita lebih mengena dibandingkan yang lain, kemudian buat di teks itu kita ubah, kita sesuaikan dengan isi aslinya seperti apa. Gitu. Jadi kalau saudara perhatikan kan, meskipun pendek atau yang seperti ini, itu kan sebetulnya sudah memuat yang panjang ini kan, gitu. Gitu. Ya. Oke. Oke. Baik, terima kasih Masih Pak. ada lagi? Silakan. Ya, Alfian. Ah, objek aja, ganti objek. Ya, jadi kalau di Barat itu misalnya signifikan, apakah di negara sedang berkembang atau sudah berkembang, itu signifikan atau tidak? Nah, jawaban saya, karena saya termasuk dosen yang terbuka gitu, itulah kerangka gapnya itu. Jadi dalam bentuk apapun gap, kalau gap itu rasional, ya itu sebagai gap penelitian gitu. Gitu, Mas Alfian. Bahkan sebetulnya replikasi aja masih diterima untuk magister, Mas Alfian, nggih. Ya, replikasi murni berarti sebagian besar atau seluruhnya replikasi atau sebagian saja itu replikasi. Ya. Nah, tapi kalau memang replikasi sebagian atau murni harus disebutkan bahwa ini sebetulnya replikasi dari penelitiannya siapa. Gitu. Tidak harus gap loh ya, Mas Alfian ya, dan teman-teman yang lain. Jadi kalau kita memang mampunya replikasi, ya replikasi, tapi harus disebutkan dari siapa. Jangan kemudian malah kita klaim bahwa itu adalah gap. Kalau modifikasi, ya sebutkan itu modifikasi dari penelitiannya siapa. Jadi misalnya ya modifikasi, misalnya modifikasinya dari jurnal saya, gitu kan. Tapi saudara tambahi tadi, misalnya interaksional itu berpengaruh terhadap distribusi. Ya, yang lain-lain persis punya saya, tapi saya tambahkan misalnya, wah ini ada pendapat seperti ini kok, gitu. Ya, bahkan mungkin dari penelitian yang lain. Ya, saya akan menyebutkan ini replikasi, saya akan menyebutkan nanti replikasi Al-Bari. Tapi saya berikan tambahan atau saya modifikasi bahwa interaksional
bisa berpengaruh positif terhadap distributif. Paham, Mas Alfian? Oke. Bahkan gini, saya tambahkan Mas Alfian ya, di disertasi ya. Ya, di disertasi itu secara parsial itu sudah disebutkan ini pengaruh ini, pengaruh ini, pengaruh ini, sumbernya ini gitu kan. Kemudian karena mereka kesulitan, ya, mahasiswa disertasi itu kesulitan, kemudian ditutup aja yang menggunakan variabel-variabel ini secara serentak itu relatif belum ada gitu. Sehingga ini adalah gap-nya. Itu kan menggampangkan kan itu ya. Tapi yang seperti itu masih bisa diterima. Ya, jadi misalnya apa namanya? Secara parsial tadi ya punya saya itu ya yang tadi yang tabel tadi ya. Ya, jadi secara parsial yang ini ya tadi ya. Ini sudah ada penelitiannya. Tetapi yang melibatkan 7 variabel ini belum pernah dijumpai di publikasi ilmiah. Nah, sehingga gap-nya adalah itu tadi, digampangnya ditutup. Ya, ini adalah gap pada penelitian ini dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya. Dah, lebih jelas, Mas Alfian? Oke, gitu. Jadi enggak usah khawatir ya, enggak usah khawatir ya. Tanggung jawab penelitian itu memang pada mahasiswa. Tapi pembimbing juga punya andil untuk tanggung jawab isi dari proposal itu. Enggak bisa lepas pembimbing itu. Ya, jadi kalau pembimbing sudah menyetujui, ya dia harus bertanggung jawab. Apakah gap-nya benar atau tidak, apakah novelty-nya benar atau tidak, dia harus tanggung jawab gitu. Paham ya, Mbak Mas Alfian ya. Jadi tidak usah khawatir ya, oh ada gap-nya atau enggak silih, iya atau tidak gitu. Ya. Kemudian sumbernya harus Scopus dan segala macamnya gitu. Ya. Nah, kita bisa menjumpai misalnya artikel di Scopus itu yang bisa masuk Scopus ketika dia melakukan penelitian dan kemudian dibuat dalam bentuk jurnal itu belum tentu loh ya yang di Scopus itu sumbernya juga dari Scopus tapi mungkin dari jurnal yang katakanlah ekstrim ya ecek-ecek gitu kan jurnal ecek-ecek kemudian dia angkat yang ecek-ecek itu kemudian dia lakukan penelitian ulang kemudian hasilnya diringkas jadi artikel dan masuk di Scopus. Gitu. Jadi tidak tidak harus yang masuk Scopus itu banyak sumbernya dari Scopus, tidak. Gitu. Ya, nah gitu. Jadi untuk hasil yang berkualitas belum tentu bahannya juga dari semuanya belum tentu bahannya semuanya dari yang berkualitas. Ya, gitu. Udah, jadi tidak usah khawatir ya Mas Alfian, jangan pusing sendiri gitu. Kalau perlu diseret dengan pembimbingnya biar pembimbingnya ikut pusing juga gitu ya. Nah, gitu. Kalau semuanya dipikir sendiri, yakin tidak akan selesai tesis saudara. Ya, apalagi takut-takut takut pada pembimbing untuk konsultasi, untuk bertanya dan segala macamnya. Ya, kalau tidak selesai ya mungkin selesainya panjang gitu. Jadi anggap saja pembimbing itu sebagai teman saudara ya, sehingga saudara enak ngomong, enak bertanya gitu. Nanti kalau ditanya enak jawabnya gitu. Oke, sudah terjawab, Mas Alfian? Masih ada yang lain sebelum saya ganti filenya untuk yang 82. Ya. Oke, kalau tidak ada, ini masih ada 20 menit saya optimalkan ya, karena tadi terganggu filenya. Masih ada kuliah di sesi sore? Ada, Pak. 3:30. Siapa? Dengan Pak Arif Hartono, yang SDM. Hartowo.
Hartowo ya. SDM. Oke. Oke. Kalau di sesi pertama jam 9 ada enggak kuliah? Kosong, Pak. Kebetulan Diganti kita malam, Pak. Diganti malam jam 7, Pak. Pak Anas atau siapa? Pak Irving, Pak. Pak apa? Oke, nah, berarti ya kita masuk ke depan, masuk yang sekitar jam seperti hari ini ya 12.30 ya. Nah, kalau biasanya kalau kalau mahasiswa masuk jam 9 juga saya agak longgar sesinya apa jam masuknya. Jadi tidak jam 12.30 tapi 12.45 ya. Supaya ada istirahat cukup panjang untuk makan siang dan sholat gitu ya. Oke, sekarang masuk ke review yang kedua. Bangunan teori ya. Ini ada 21. Ya, tidak semuanya saya bahas gitu. Kita diskusikan ya. Nah, yang ini saya kira tidak perlu, nanti silakan dibaca sendiri. Kemudian yang ini saja. Kerangka teoritik. Pengertiannya seperti itu ya. Pengertiannya seperti itu untuk kerangka teoritisnya. Sementara pengertian teorinya yang di bawah ini. Jadi dua hal yang berbeda ya. Jadi kerangka teoritik itu model konsep dari satu teori, bla bla bla. Teorinya sendiri adalah kumpulan konsep, konstruk, dan seterusnya. Nah, yang perlu kita tekankan juga di sini, teori bukan lawan dari fakta. Jadi kalau kita membaca pengertian dari teori, maka sebetulnya kita bisa menyimpulkan ini bahwa teori bukan lawan dari fakta. Jadi kalau kita kadang-kadang menjumpai orang sedang debat kusir gitu kan, ramai gitu kan, nah, tapi tidak berujung, nah, atau untuk dikatakan tidak mutu debatnya gitu kan. Nah, kadang-kadang kalau orang sudah bosan itu ada yang nyeletuk, itu kan teori. Gitu. Nah, faktanya mungkin berbeda.